balik lagi di channel YouTube OIC Indonesia bersama aku Nisa Anikma yang bakal membahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong. Setiap negara pasti memiliki keberagaman budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali di Hong Kong, pastinya teman-teman ada yang culture shock. Culture shocknya yang kayak gimana sih teman-teman? Yuk kepoin! Oke, yang pertama kita bahas tentang kebiasaan berjalan teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, negara Hong Kong ini merupakan salah satu negara metropolitan yang dimana masyarakatnya itu kalau berjalan cepat teman-teman. Ya, kayak di Indonesia. Di Indonesia kayak gimana? Yang sering kita temui itu kalau berjalan di Indonesia itu jalannya itu nggak lebar, ya cuma selebar paling buat 2-3 orang. Tapi teman-teman jalannya di tengah. Udah jalan di tengah, jalannya lambat sambil main HP pula. Duh, jangan sampai itu teman-teman bawa kebiasaan tersebut sampai di Hong Kong. Kalau sampai teman-teman bawa kebiasaan itu ke Hong Kong, habis dimarahin sama orang-orang Hong Kong sana ya. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke Hong Kong, diperhatikan dan mulai membiasakan diri untuk berjalan yang ngikutin cara berjalannya orang Hong Kong. Istilahnya kayak efisiensi waktu gitu teman-teman. Jadi berjalannya tuh nggak sesantai kayak teman-teman kalau lagi jalan yang biasanya di Indonesia kayak gitu. Jadi agak temponya agak dicepetin dikit kayak gitu loh. Nah, yang kedua teman-teman yaitu cara berjalan di eskalator. Kebiasaan teman-teman kalau di Indonesia kan kalau berjalan di eskalator, pas naik eskalatornya tuh terserah itu mau di sisi kanan, di sisi kiri, di tengah, dimanapun nggak peduli. Usahakan teman-teman berjalan atau posisinya itu di sebelah kanan eskalator. Jadi sebelah kiri itu dibiarkan kosong. Kenapa? Misalkan ada pengunjung yang terburu-buru atau kayak gitu teman-teman. Jadi buat ngasih tempat space buat mereka gitu buat ngelewatin kita kayak gitu. Yang ketiga teman-teman, kebiasaan merokok ya. Mungkin kalau di Indonesia merokok di sembarang tempat, dimanapun itu sudah biasa. Meskipun ada beberapa tempat yang ada tulisannya dilarang merokok, atau ada beberapa tempat itu yang sudah disediakan ruangan untuk merokok. Nah, di Hong Kong sendiri ini dari pemerintah Hong Kong memang tidak ada larangan untuk merokok. Hanya saja kegiatan merokok ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat teman-teman. Karena hampir semua ruang terbuka di Hong Kong itu ada larangan untuk merokok. Mulai dari kayak kafe, restoran, bahkan pantai pun ini nggak boleh ngerokok sembarangan teman-teman ya. Paling kalau di pantai di Indonesia tuh biasa kita melihat rokok berserakan di pinggir-pinggir pantai kayak gitu loh teman-teman. Kalau di Hong Kong itu nggak boleh. Kalau sampai teman-teman ketahuan merokok di tempat-tempat tadi, tempat-tempat umum itu, teman-teman akan kena denda sebesar 1.500 Hong Kong dollar. Duit teman-teman. Kalau dirupiahin itu sekitar 2,700-an juta lah. Lumayan kan buat beli gorengan. Beli gorengan 2.700.000 sampai mulus-mulus teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kebiasaan merokok, diusahakan misalkan merokok di tempat umum itu yang dekat dengan tong sampah. Misal tong sampah sebelah sini teman-teman, terus teman-teman merokoknya itu agak jauh 1 meter, itu jangan. Merokoknya mepet dengan tong sampah ini. Jadi habis selesai ngerokok langsung dibuang. Nah, yang keempat teman-teman, yang keempat ini saya sering sekali dan bahkan menurut saya kalau saya nggak ngelakuin itu ngerasa aneh gitu ya teman-teman. Jadi yang keempat ini merupakan kebiasaan makan langsung menggunakan tangan, using hand directly. Apa itu teman-teman? Jadi biasanya kan kalau kebiasaan kita ya sebagai orang Indonesia kan kalau nggak makan nasi katanya nggak makan. Jadi yang dinamakan makan itu harus makan nasi ya kan. Kalau di Indonesia sendiri itu kan kita biasanya dan hampir keseluruhan masyarakatnya itu makan menggunakan tangan. Di Hong Kong ini itu mereka makan tidak menggunakan tangan langsung. Jadi mereka biasanya pakai sumpit atau pakai sendok. Meskipun nasi biasanya mereka juga pakai sumpit kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah ngikutin kita dari awal pastinya teman-teman ada yang tahu dong. Salah satu video kita itu yang ngebahas tata cara orang Hong Kong ketika mereka makan. Bisa dicek di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di Hong Kong dan kebetulan mungkin teman-teman diajak sama majikan ke restoran atau ke tempat-tempat makanan Chinese kayak gitu, terus pas makan teman-teman jangan minta ke pelayan itu mangkok kecil yang isinya air buat
Oh bukan ya teman-teman, jangan sampai. Teman-teman kalau memang kesulitan untuk makan pakai sumpit, karena pastinya kalau orang sudah kebiasaan pakai tangan langsung kan pastinya kesulitan tuh. Jadi teman-teman request minta sendok sama garpu aja gitu, karena sendok sama garpu masih oke lah, nggak apa-apa dipakai untuk makan, yang penting nggak pakai tangan. Kenapa? Karena orang Hongkong itu beranggapan kalau makan ngambil sesuatu pakai tangan itu jorok gitu loh teman-teman, kan ya namanya tangan kan kita biasa gunakan buat aktivitas lah ya, jadi mereka beranggapannya ya kotor kayak gitu loh. Jadi mending lebih baik pakai garpu ataupun pakai sumpit gitu. Yang terakhir ini adalah kebiasaan yang sebenarnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi kayaknya semua warga negara penduduk bumi ini suka sekali melanggar peraturan ini. Apa itu? Lalu lintas. Tapi kayaknya di Indonesia lebih parah deh teman-teman. Ini bukan bermaksud meng-underestimate loh teman-teman, tapi kenyataannya seperti itu. Biasanya kan kalau kita jalan sebelah lagi naik motor nih, naik motor di jalanan umum, jalan raya, macet, klakson pasti bunyi itu teman-teman. Kayak apa sih? Kencang-kencangan suara klakson gitu loh teman-teman. Sampai bising banget, terutama teman-teman yang tinggalnya di daerah kota, itu pasti udah tahu banget dan biasa banget dengan keadaan kayak gini gitu loh. Namanya macet ya, jadi santuy aja, nggak usah ngeklakson sambil marah-marah lagi. Terus ada lagi belum lampu hijau nih teman-teman, belum lampu hijau udah main terobos aja. Tuh biasanya mama tuh main serobot aja. Terus ada juga teman-teman itu yang pejalan kaki nggak ngelewatin zebra cross. Jadi karena mungkin ya zebra crossnya tuh jauh, jaraknya 1 kiloan misalnya. Terus teman-teman mau nyebrang, itu udah asal nyebrang aja. Bermodalkan tangannya gini-gini teman-teman. Stop. Saya sendiri nggak berani kayak gitu teman-teman. Maklum saya orang desa. Tapi ketika teman-teman sudah sampai di Hong Kong dan teman-teman mau nyebrang, jangan sampai ya ini kebiasaan kayak gini dibawa ke Hong Kong. Teman-teman nyebrang modal tangan kayak gini. Bisa-bisa teman diklakson abis tuh, dimarahin sama semua orang di jalanan yang di Hong Kong sana. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada zebra cross itu ada kayak jembatan penyeberangan kayak gitu sih teman-teman. Jadi itu bisa digunakan alternatif juga. Misalkan teman-teman mau nyebrang dan nggak ada zebra cross atau lagi rame. Soalnya kadang saya sendiri kalau ngelewatin zebra cross itu juga kayak tetap takut gitu loh. Takutnya ada orang-orang pengendara motor atau mobil tiba-tiba ngegas kencang itu saya tabrak kan ya. Saya belum nikah teman-teman. Canda. Jadi misalnya ini teman-teman lagi mau nganter anak ke sekolah, pastikan melewati zebra cross, oke? Kalau merah ya ditunggu dulu, kalau udah hijau ya jalan ke pelaminan. Teman-teman. Ingat ya teman-teman, di negeri orang itu yang hati-hati. Jangan sampai teman-teman menyepelekan peraturan yang ada di negara tersebut. Karena posisinya teman-teman ini bawa nama negara. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kasus di sana dan sampai kriminal sampai masuk penjara, nanti nama Indonesia juga ikutan jelek. Jadi nggak cuma teman-teman sendiri yang rugi, tapi negara juga akan menanggungnya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kita sering lakukan di Indonesia, tapi ternyata di Hong Kong nggak semuanya itu bisa diterima. Karena ternyata kebiasaan kita ketika di Indonesia dan di Hong Kong itu berbeda. Mungkin bakalan sedikit kaget dengan budaya mereka di sana, tapi tetap belajar perlahan ya, menyesuaikan. Jangan sampai benar-benar menolak, saya nggak mau ngikutin kayak gini, saya nggak mau, karena kan saya udah kebiasaan kayak gini nih, jangan kayak gitu. Karena teman-teman ini sedang bekerja di negeri orang, otomatis seperti yang saya bilang tadi, ikutin peraturan yang ada. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, pakai masker ketika teman-teman libur atau keluar rumah, dan jangan lupa minum vitamin biar tetap sehat dan terjaga kesehatannya, oke? Aku Nisa Nikma, Tochikim Tua, Choikin, bye-bye!